Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat pada masa itu mulai menipis. Karena godaan-godaan iblis yang menyesatkan, mereka mulai membuat patung. Patung-patung itu dibuat untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama tokoh-tokoh itu. Nama-nama tokoh-tokoh orang yang dibuat nama patung adalah Wa'ad, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasr. Mula-mula patung-patung itu tidak disembah. Lalu beberapa waktu setelahnya, generasi-generasi selanjutnya, patung-patung itu mulai disembah. Mereka percaya patung-patung itu mempunyai kekuatan dan kehebatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung berhala. Tentu saja ini terjadi atas kesesatan yang dibisikkan iblis dan pasukannya, yang berusaha membuat manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semua tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan menyembah berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Top Dunia TV, mohon diberikan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan kisah-kisah Islami yang menarik lainnya. Nabi Nuh alaihissalam diperkirakan hidup sekitar tahun 3993 sampai 3043 sebelum Masehi. Adalah beliau Nuh alaihissalam merupakan rasul pertama yang diceritakan dalam Al-Quran. Sebelumnya Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Namanya disebutkan sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Beliau merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Ayahnya adalah Lamik bin Matushaleh bin Idris alaihissalam bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anusi bin Syed alaihissalam bin Adam alaihissalam. Beliau berusia sekitar 950 tahun atau lebih. Fisiknya kuat, hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga cerdas, rendah hati, soleh dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah pada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Firman Allah SWT dalam Al-Quran, "Sungguh kami benar-benar mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Dengan tekun Nuh alaihissalam berdakwah pada kaumnya siang dan malam dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Namun sangat sedikit sekali yang mau mengikuti seruan Nabi Nuh alaihissalam. Kebanyakan yang mengikuti beliau adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya hanya 70 orang dan 8 orang anggota keluarganya. Jadi sebagian besar kaumnya tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berlaku angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh alaihissalam mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh alaihissalam untuk mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Nuh yang artinya, dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran.
Quran Surat Nuh ayat 5-6. Allah mewahyukan kepada beliau, diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Quran Surat Hud ayat 36. Nabi Nuh berdoa kepada Allah dalam Al-Quran yang artinya, Nuh berkata, Ya Rabb, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surat Nuh ayat 26. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah membimbing Nabi Nuh membuat bahtera yang kuat untuk nanti menghadapi dahsyatnya banjir air sebagai azab untuk kaumnya yang kafir itu. Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu diambil dari hutan sekitarnya. Kaum Nuh yang tidak beriman mengejek mereka karena pembuatan bahtera itu sangat aneh, karena dibuat di atas bukit. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun untuk menyelesaikan kapal itu. Hingga akhirnya kapal besar itu pun selesai. Itulah bahtera kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia di zaman itu. Kemudian Allah memerintahkan Nuh alaihissalam dan pengikutnya untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua dimasukkan ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nuh juga masuk ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau ikut masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang yang durhaka. Sementara itu, langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam, mendung tampak tebal sekali, diiringi angin kencang yang berhembusan. Petir menggelegar, hujan turun sangat lebat, air memancar dari dalam tanah semakin deras, juga dari dalam rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh alaihissalam. Dari kapal, Nabi Nuh melihat putranya Kan'an sedang berusaha menyelamatkan diri dari banjir. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan Nuh memanggil anaknya ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 42-43. Nabi Nuh sangat bersedih, namun beliau menerima keputusan Allah. Di dalam bahtera itu, Nabi Nuh bertasbih memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjirnya. Hujan berhenti, air pun surut, masuk ke dalam tanah. Akhirnya bahtera Nabi Nuh terdampar atau berlabuh di bukit atau gunung Judi. Orang-orang beriman tetap keluar dengan tetap bertasbih, memuji Allah, bersyukur yang tidak terkira, dan mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang telah tenggelam dibinasakan oleh Allah karena kesesatan mereka. 3 anak Nabi Nuh yang ikut dalam bahtera itu yakni Sam, Ham, dan Yafits. Dikisahkan dari ketiga inilah umat manusia yang ada saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mohon diberikan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.